Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 4, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Di pembelajaran 3 ini kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP di halaman 120 sampai dengan 128. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina. Nanti adik-adik bisa lihat ada rekomendasi video lain ya. Nah, kalau misalnya lebih lengkap, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nah, nanti kita bisa temukan playlistnya di sini adik-adik nih. Nah, misalnya nih adik-adik kan sekarang kelas 2. Berarti kalau mau lihat kelas 2, pilih kelas 2 lalu klik biru-birunya di sini. Nah, nanti kita akan dialihkan ke playlist di kelas 2 adik-adik. Jadi adik-adik cari mau lihat yang kelas berapa, tema berapa. Misalnya nih kita mau lihat kelas 2 tema 3. Berarti klik putar semuanya, nanti akan masuk ke playlistnya adik-adik. Ke daftar playlist maksudnya ada dan dia ada di sebelah kanan ini. Nah, ini dibuatnya juga berurutan ya, mulai dari halaman awal sampai halaman akhir. Jadi adik-adik kalau mau cari bisa cari subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa ada di sini ya. Nah, kita mulai adik-adik. Ini ada Dayu dan teman-teman yang membuat kerajinan ya. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat adik-adik dari tanah liat. Contohnya ada di gambar ini ya. Ini adalah poci dan teko. Poci dan teko. Ya, kemudian ini ada tempat pensil, ada boneka-bonekaan. Kalau ini semacam gerabah ya. Nah, kemudian apa saja kerajinan yang dapat dibuat? Nah, tadi sudah Karina sebutkan ya. Lalu apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan? Nah, kita lihat nih di halaman berikutnya ya. Ini nanti dikasih tahu. Judulnya cara membuat kerajinan dari tanah liat. Tanah liat. Yang pertama, siapkan tanah liat dan air secukupnya. Siapkan triplex atau papan kayu sebagai alas. Siapkan gambar rancangan atau model ya, jadi membuat gambar rancangan dulu. Kemudian tempatkan tanah liat di atas triplex atau papan kayu sedikit demi sedikit. Pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. Tambahkan bahan jika kurang ya, sebaliknya kurangi jika berlebih. Sempurnakan bentuk dengan alat bantu. Berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan ya. Nah, itu caranya. Nah, nanti adik-adik bisa membuat prakarya ya, sebuah kerajinan dari tanah liat, bisa dari contoh yang digambar depan tadi. Nanti dengarkan dulu petunjuk dari Bapak Ibu Guru ya. Nah, berikutnya, Dayu dan teman-teman telah selesai membuat kerajinan dari tanah liat. Coba amati gambar di samping. Kerajinan Dayu berupa vas bunga. Nah, vas bunganya berbentuk prisma adik-adik. Prisma itu bentuknya seperti ini. Ya. Masih ingatkah kamu dengan ruas-ruas garis pada bangun ruang? Tentu saja ingat ya. Kalau gitu bagian mana aja nih yang merupakan ruas-ruas garis pada prisma adik-adik? Nah, yaitu AB yang ini, lalu BC, AC, kemudian yang atas ada dari D ya, DE, EF, lalu kemudian DF, lalu yang tegak ada AD, BE, dan CF ya. Nah, itu adalah ruas-ruas garisnya. Sekarang tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun ruang berikut ini. Nah, kita jawab ya adik-adik. Yang pertama, yang nomor 1, ini adalah, kita mulai dari yang bawah, BC, kemudian CD, kemudian BD. Kemudian berikutnya yang atas, FG, kemudian GH, kemudian FH. Lalu yang berdiri tegak ya, BF yang ini, lalu CG, kemudian DH. Ya. Nah, berikutnya yang nomor 2. Ini adalah bangun
apa namanya, kita dari alasnya dulu ya adik-adik ya. AB, ya kita tulis di sini aja. AB, kemudian BC, BC, kemudian CD, kemudian AD. Kemudian ini karena nggak ada atasnya, jadi kita langsung yang tegaknya aja, yang miringnya ya. Jadi kita mulai dari AE, kemudian BE, kemudian CE, dan DE. Sekarang yang nomor 3. Nah, ini kita mulai dari alasnya dulu, yaitu AB, BC, kemudian AC. Lalu yang berdirinya, tegaknya, ada AD, BD, dan CD. Ya. Sekarang gambar nomor 4. Kita tuliskan di sebelah sini. Nah, ini kita mulai dari A, AE, AB, maaf ya adik-adik ya. AB, BC, terus CD, terus DE, dan AE. Kemudian yang berdirinya ada AT, kemudian BT, CT, DT, dan ET ya, ET. Sekarang yang bangun kelima. Kita akan mulai dari N ya, NM. Jadi biasanya yang kita sebut dulu yang alfabet paling awal ya adik-adik ya. NM. Oh, dari K nih adik-adik. Ya, ternyata dia muternya dari sini. Dari sini muternya. Nah, jadi KL ya, KLMNO. Nah, KL, LM, terus MN, NO, OK. Kemudian yang atas ini kita mulai dari P ya, PQRST. Nah, PQ, kemudian QR, RS, kemudian ST, lalu PT. Lalu yang berdiri tegak, kita mulai dari KP, kemudian LQ, MR, lalu NS, dan OT. Nah, ini ya adik-adik ya jawaban-jawabannya. Nah, membuat kerajinan dari tanah liat dapat membuat lingkungan menjadi kotor adik-adik. Jadi setelah membuat kerajinan, lingkungan harus segera dibersihkan ya. Seperti ada di teks bacaan sini. Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali, kata Dayu ya. Lalu jawab Beni, betul kata Dayu, tempat ini juga berantakan, kita juga harus merapikannya kembali. Nah, seperti ini adik-adik, diberantakan banget karena mereka lagi buat kerajinan. Yuk kita jawab pertanyaan-pertanyaannya sambil melihat ke gambar ini. Yang nomor 1, apa isi pembicaraan Dayu dan teman-teman di sini? Yaitu keharusan untuk merapikan dan membersihkan kembali tempat mereka membuat kerajinan. Ya, nih. Kemudian tempat Dayu dan teman-teman membuat kerajinan menjadi kotor. Apa yang akan mereka lakukan? Nah, mereka akan membersihkan dan merapikan kembali tempat tersebut. Yang nomor 3, apa yang kamu lakukan jika kamu menjadi salah satu teman Dayu di tempat membuat kerajinan itu? Yaitu pasti akan setuju ya dengan idenya Dayu. Ya, yaitu untuk bersama-sama membersihkan dan merapikan tempat tersebut seperti sedia kala agar nyaman dan bersih ditempati beraktivitas. Lalu yang nomor 4, apakah kamu setuju dengan sikap Dayu dan teman-teman? Tentu saja ya adik-adik ya, karena sikap Dayu dan teman-teman itu merupakan tindakan yang positif. Dayu dan teman-teman pribadi yang bertanggung jawab sebab mereka paham bahwa adalah kewajiban mereka membersihkan dan merapikan kembali tempat mereka beraktivitas. Yang kelima,
Apa yang akan terjadi jika tempat membuat kerajinan yang kotor dibiarkan? Nah, kalau dibiarkan, adik-adik tempat tersebut tidak lagi nyaman ditempati. Kotoran yang ada bisa menarik hewan yang membawa kuman sehingga tidak sehat beraktivitas di tempat tersebut. Nah, kemudian berikutnya ini ada teka-teki silang ya. Kak Rina ke kanan sedikit. Nah, kalau teka-teki silang itu nanti ada mendatar itu yang ke sini ya, menurun yang ke sini. Nah, kita mulai dari yang mendatar dulu deh. Tempat yang berair. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom. Nah, yang berair itu becek ya adik-adik ya. Becek. Lalu yang menurun, noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. Bercak ya adik-adik. Bercak. Kemudian yang ketiga, kotor dan tercemar. Kumuh. Nah, seperti ini ya. Yuk kita lanjut adik-adik. Ada teks bacaan judulnya tempat kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri ya. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati, saat berjalan dapat terpeleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Nah, adik-adik, informasi apa yang kita peroleh dari isi teks tadi? Yaitu mengenai tempat yang kumuh dan becek yang membuat lingkungan bau dan tidak nyaman. Ya. Nah, kita lihat ada gambar nih. Tadi sepertinya bekas Dayu dan teman-teman membuat prakarya ya atau kerajinan. Nah, apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar? Ya, kemudian adakah lingkungan di sekitarmu seperti gambar? Nah, pengamatannya dituliskan di kolom sini ya, adik-adik ya. Lingkungan yang becek dan kumuh. Nah, lingkungan yang becek dan kumuh adalah tipe lingkungan yang sudah seharusnya dihindari oleh semua orang. Lingkungan yang becek dan kumuh dapat menjadi tempat bertumbuh dan menyebar yang sempurna bagi bibit penyakit. Belum lagi dari aspek kebersihan dan kerapian, lingkungan becek dan kumuh dapat menurunkan keindahan atau estetika suatu wilayah serta menjadikan masyarakat sekitar menjadi enggan tinggal atau melakukan aktivitas sehari-hari di tempat tersebut. Ya. Nah, bacakan laporan dengan lafal dan intonasi yang tepat ya. Pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!